wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang saya katakan super megah dan mewah ini yang ada di Pulau Sumbawa ini. Itulah komentar dari orang-orang yang lewat masjid ini dan sempat sholat di sini atau melihat di media sosial yang sering kita share. Komentarnya, Masya Allah, ini masjid termegah dan termewah yang ada di Pulau Sumbawa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semuanya, masyarakat Karangpadak. Masyarakat Karangpadak ini luar biasa, sehingga dengan izin Allah juga kita melihat masalah masjid yang begitu mewah ini dan megah. Mungkin tidak besar, tapi megah dan mewahnya luar biasa. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga terlebih kepada Bapak Kades yang sempat hadir di majelis kita yang mulia ini, dan juga ada Pak Kadus juga yang luar biasa semangatnya. Kemudian juga masyarakat Karangpadak ini, terutama Pak Lukman Baraja sebagai orang yang punya hati membangun masjid ini, dan semua kita insya Allah punya hati ingin terus, tidak hanya sampai di sini pembangunannya, mari setelah itu kita mengisinya. Mari kita mengisinya agar masjid yang kita bangun ini terus diisi, sehingga donatur yang menginfakkan dananya dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengisinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Para jamaah Masjid Asy-Syahadatain rahimakumullahu jami'an, berbicara masalah bahagia. Tentu semua kita ingin bahagia. Tidak ada sedikit pun atau satu orang pun yang ada di muka bumi ini yang tidak ingin bahagia. Cuman terkadang orang itu salah memilih cara untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, dan salah melangkahkan kakinya untuk bisa menuju ke tempat yang bahagia. Ada orang yang salah berpikir bagaimana cara-cara, bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, sehingga bukan bahagia yang ia dapatkan, tapi malah kesengsaraan yang ia dapatkan. Ada orang berpikir bahwasanya bahagia itu ada di harta, ada di harta, sehingga orang ini pun siang malam banting tulang mencari harta, mengumpulkan harta. Tapi ingat, justru orang yang paling sengsara di muka bumi ini ketika dia punya harta yang banyak namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya Qarun yang hartanya melimpah ruah, sampai sekarang masih ada mencari harta karun namanya. Padahal orangnya sudah meninggal, orangnya sudah mati. Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahwasannya Allah tenggelamkan Qarun dengan harta bendanya di tanah. Itulah mungkin awal mulanya sampai sekarang ada orang yang gila-gila mencari yang namanya harta karun. Nah, kalau seandainya harta itu sebagai barometer orang itu bahagia, maka Qarun adalah orang yang paling bahagia sebenarnya. Akan tetapi dia adalah orang yang paling sengsara. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggunakan hartanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggunakan hartanya pada hal-hal yang Allah primankan. Dia tidak menggunakan hartanya untuk sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru hartanya itu
membuat dia angkuh dan sombong. Membuat dia angkuh dan sombong, bahkan meremehkan orang lain. Sehingga Allah tenggelamkan dia dengan teman-temannya, dengan harta bendanya di tanah. Sebagai contoh bagi kita bahwasanya orang yang mati-matian mencari harta, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun melimpah ruah. Orang ketika dia tidak punya harta, kemudian dia tidak punya sifat qanaah, maka dia akan sengsara. Dia akan sengsara. Dalam sebuah kisah atau dalam sebuah permisalan dikisahkan seperti semut yang sedang mencari atau menikmati madu. Ketika ada madu yang jatuh ke lantai, datang semut ingin menikmatinya madu tersebut. Ketika semut menikmati madu dari pinggir madu itu, dia masih menikmati manisnya madu. Namun ketika semut ini tidak kenyang, dia masukkan kepalanya ke dalam madu tersebut. Mungkin dia bisa masih menikmatinya, namun ketika dia tidak bisa merasa puas, dia masukkan dengan tubuhnya ke dalam madu tersebut. Apa yang terjadi? Dia meninggal dalam keadaan menikmati madu. Kita lihat semut, kalau ada tetesan madu, kita melihat ada banyak semut yang mati di situ. Kenapa? Karena ketika dia sudah tidak puas, dia ingin lebih, justru dia meninggal dalam keadaan menikmati madu. Nah, begitu juga orang yang ketika dia mati-matian ingin mencari kebahagiaan dengan cara memperbanyak harta benda, maka justru dia tidak akan bisa menikmatinya. Kesehariannya, makannya, minumnya. Coba kita lihat sekarang ini misalnya, ketika ada orang yang luar biasa pencariannya, harta bendanya, usahanya, apa yang terjadi? Pagi di Indonesia, makan siangnya di Malaysia misalnya, mungkin makan malamnya di Eropa. Sehingga apa? Rumah yang dia bangun, dia tidak bisa menikmatinya. Istrinya dia tinggalkan, anak-anaknya dia tidak hiraukan, mobilnya yang dia beli dia tidak bisa menikmatinya, sopirnya yang menikmati mobilnya itu. Kenapa? Dia malang buana, menghabiskan waktunya. Saking sibuknya dengan pencari harta, terkadang mungkin dia lupa sarapan, sehingga sarapannya digabungkan dengan zuhur. Ketika datang zuhur, mungkin karena kesibukannya dia tinggalkan lagi sampai isya, muncullah penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhnya. Akhirnya uang yang dia cari habis untuk membiayai penyakitnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Harta yang kita cari ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Apa yang kita makan itu akan jadi kotoran. Akan jadi kotoran. Apa yang kita simpan di bank berupa uang atau tanah misalnya, kalau kita meninggal dunia akan jadi rebutan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Namun yang paling ketika kita infakkan harta itu, itulah yang Allah abadikan, itulah yang untuk kita sebenarnya. Itulah yang untuk kita sebenarnya, apa yang kita infakkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Makanalah atqahu." Segala bentuk harta yang diinfakkan karena Allah, maka Allah akan abadikan hartanya. Yang lainnya itu tidak akan Allah abadikan, akan Allah hancurkan. Mungkin kita punya ratusan juta, miliaran di tabungan bank, tapi yang kita infakkan 1.000, 2.000 di masjid, itulah yang Allah kekal abadikan daripada uang yang kita simpan di bank-bank itu. Kenapa? Akan hangus dan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi harta bukanlah sebab untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian ada orang berpikir dan mengira bahwasanya kebahagiaan ada pada jabatan. Ada pada jabatan. Sehingga banyak orang ingin mendapatkan jabatan apapun caranya, yang penting dia menjabat. Yang penting
dia menjawab. Hal haram hantam saja, yang penting dia bisa menjawab. Kalau seandainya jabatan itulah sebab orang mendapatkan kebahagiaan, maka Fir'aun adalah orang yang bahagia di muka bumi. Namun karena kekufurannya, karena kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kematiannya sangat mengenaskan. Justru kematiannya sangat mengenaskan. Fir'aun dengan jabatannya, Fir'aun dengan kekuatannya, Allah tenggelamkan di mana? Di lautan. Kalau Qarun Allah tenggelamkan dengan harta bendanya yang ia banggakan di daratan. Namun Fir'aun dengan kekuatannya Allah tenggelamkan di lautan. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan kemuliaan dengan jabatan yang ia miliki. Bayangkan begitu sombongnya Fir'aun, dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia tidak lagi mengatakan saya raja di atas raja. Tidak. Dia sampai mengatakan akulah Tuhanmu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Dia malah hancur, lebur, berantakan, dimusnahkan Allah dengan lautan. Bayangkan di saat itu dia sedang mengajar Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan, hanya punya beberapa pengikut saja. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam, bayangkan ketika Nabi Musa berada di hadapannya itu ada lautan, di belakangnya ada Fir'aun dan tentara yang siap membunuh Nabi Musa. Kalau kita berpikir dengan akal kita akan menganalisa dan memutuskan, semua kita mengatakan Nabi Musa akan mati. Akan mati. Di saat itu tidak ada kapal laut, enggak ada pesawat, tidak ada alat untuk bisa mengendarai lautan. Kalau nyebrang tenggelam. Kembali ada Fir'aun yang yang siap menghancurkan Nabi Musa dan para sahabatnya. Tapi Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan sahabat-sahabatnya, inna ma'i rabbi sayahdini. Sesungguhnya aku bersama Rabbku yang senantiasa akan memberikan pertolongan dan hidayah. Itulah tingginya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukti dan fakta memberikan bukti. Orang yang punya kekuasaan dan orang yang tidak punya kekuasaan, siapakah yang menang? Yang menang yang ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lainnya ketika dia dapat kekuasaan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana harta bendanya? Mana jabatannya? Mana tentaranya? Hilang ditelan lautan. Artinya kebahagiaan bukan terletak pada jabatan. Ada orang lagi mengatakan bahwasannya kebahagiaan terletak pada ketenaran. Orang yang tenar. Sehingga dia berusaha mencari orang yang dikenal oleh orang banyak. Gimana kemana-mana fotonya ditampilkan. Dia ingin semua mata tertuju pada dia. Dia ingin semua mulut memuji dia. Dia ingin semua mulut membicarakan dia. Dia ingin semua poster-poster ada fotonya dia. Dia ingin orang yang terkenal. Tapi pada faktanya justru dia tidak bahagia dengan menjadi orang yang terkenal. Kenapa dia tidak bebas? Dia tidak leluasa menikmati hidupnya sendiri. Sampai dalam privasinya pun diumbar sehingga dia tidak punya kebebasan. Sebagai contoh misalnya yang ada abad ini, yaitu seorang yang dikenal dengan rajanya pop, yaitu Michael Jackson. Itu dikenal dengan berbagai macam generasi. Dikenal hartanya luar biasa, melimpah ruah, tenarnya masya Allah luar biasa. Tapi apa terjadi? Justru ketenarannya dia tidak mendapatkan bahagia. Apa buktinya? Di tempat dia meninggalkan dunia itu terdapat obat penenang. Ada obat-obatan. Ternyata tenar itu tidak buat orang bahagia.
Buktinya apa? Dia memakai obat-obat penenang. Para artis misalnya, ketika dia tidak beriman kepada Allah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Buktinya banyak artis yang menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba. Justru ada seorang yang mungkin sebagai pelawak misalnya bisa membuat orang tertawa bahagia, tapi dia sendiri tidak bahagia. Buktinya dia juga menggunakan obat terlarang. Sebagai penyanyi misalnya, dia bisa menghibur orang, namun dia juga menggunakan obat terlarang. Buktinya apa? Dia bisa menghibur orang lain, tapi dia sendiri tidak bisa terhibur. Buktinya apa? Dan banyak lagi bukti-bukti yang lainnya. Intinya bahwasanya harta, tahta, kemudian jabatan, kemudian ketenaran tidak bisa membuat kita bahagia. Tidak bisa membuat kita bahagia. Terus bagaimana bahagia itu? Kata para ulama, as-sa'adatu hiya itmi'nanul qalbi wa insyirahus sadri. Bahagia itu adalah tenangnya hati dan lapangnya dada. Itulah bahagia sesungguhnya. Saya ulangi lagi, bahagia itu tenangnya hati, lapangnya dada. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Dan untuk mendapatkan lapangnya hati itu bukan ada di harta, bukan ada di jabatan, bukan ada di ketenaran, tidak, tapi ada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling simpel, yang paling ringan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup menggerakkan lisan, dengan berzikir kepada Allah, hati tenang. Apa buktinya? Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Bukankah dengan berzikir kepada Allah menenangkan hati ini? Luar biasa. Berzikir kan banyak, baca istighfar, zikir setelah sholat, membaca Al-Quran, itu zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu adalah ibadah yang paling simpel. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lainnya. Tetapi kalau ada orang tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu atau berpaling, Allah mengatakan apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada-Nya. Zikir adalah sebagai simbol ibadah yang paling ringan, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Intinya apa? Barang siapa yang tidak mau beribadah kepada-Nya, berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sangat sempit. Bukan sempit rumahnya, bukan sempit kendaraannya, luas semuanya. Dia banyak rumahnya, banyak kendaraannya, tapi sempit hatinya ini. Kemanapun dia pergi, dia tidak mendapatkan ketenangan. Kemanapun dia berwisata, dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Sempit hatinya. Di rumahnya tidak bahagia, di kantornya tidak bahagia, bertemu dengan teman-temannya dia tidak bahagia. Kenapa? Bukan di teman-temannya masalahnya, bukan di rumahnya masalahnya, tapi di hatinya. Kenapa sempit hatinya? Karena dia berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk mendapatkan ketenangan hati itu dengan banyak berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa insyirahus sadri, dan lapang dada. Apa lapang dada itu? Tidak pernah hasad, tidak pernah iri dengki, tidak pernah membenci orang lain. Ketika dia salah, dia minta maaf. Ketika ada orang lain yang bersalah, dia memaafkan orang tersebut, sehingga lapang dada dia, sehingga tidak nyesek dadanya, tidak sakit. Kenapa? Orang yang ketika dia punya sifat balas dendam, masalah, terima kasih Pak Gadus. Ketika orang itu punya sifat balas dendam misalnya di hatinya, ketika dia tidak mampu balas dendam, apa yang terjadi? Dia tunggu-tunggu kapan dia balas dendam.
Ketika tidak tiba waktunya itu, maka sakit hatinya di sini. Sakitnya itu di sini. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Di sini sakitnya. Dia cari waktu ke balas dendam, tidak bisa. Akhirnya karena dia tidak bisa balas dendam, akhirnya dia tidak enak makan dan tidak nyenyak tidurnya. Enggak enak makan, enggak enak tidur. Nah, kalau tidak enak makan, enak tidur, kena corona, kena penyakit. Kan begitu. Orang yang kalau tidak enak tidur, enggak enak makan, sudah penyakit datang pada dia. Makanya orang yang beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, wajahnya berseri-seri, hidupnya tenang, damai, tenteram, senyumnya cerah ceria, nggak ada beban. Kenapa? Karena diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita pikirkan beban kita yang akan kita hadapi nantinya, padahal belum terjadi, tapi kita harus pikirkan ke depan. Itu bukan ranah kita. Itu bukan ranah kita. Itu ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah, menjaga larangannya. Selebihnya itu kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita apa yang kita harapkan, kita inginkan. Makanya di sana ada takwa namanya. Ada apa? Takwa. Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan apa? Makhraja, solusi dari masalah yang ia hadapi. Sebagai manusia, dari sejak lahir sampai mati pasti ada masalah. Di diri pribadi, di kantor, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada, kita pasti akan mendapatkan masalah. Misalnya ketika kita sekarang masih kerja misalnya, ada masalah. Pensiun pun juga masalah. Ketika ada orang yang masih bujang misalnya, masalah, ya kan? Nikah pun masalah. Ketika di rumah masalah juga. Tapi itu bukan masalah kalau kita bisa mendapatkan solusinya. Makanya Allah mengatakan apa? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan pasti memberikan solusinya. Nah, masalah kita hadapi, bagaimana caranya dengan bertakwa? Maka takwa itu adalah apa artinya? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, larangannya, menjauhi larangannya. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah demikian, Allah tambahkan lagi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan apa? Rezeki di jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Mungkin gajinya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi dengan bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan yang lainnya. Karena rezeki itu bukan dari PNS, rezeki itu bukan dari pekerja, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di tempat ini rezeki kita, tidak, dari Allah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian seorang akan mendapatkan bahagianya sesungguhnya. Seorang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kaya itu laita bikathil mal. Apa kata Nabi di hadis Imam Muslim di kitab Riyadhus Shalihin? Imam An-Nawawi menukil hadis ini. Di antara asbabus sa'adah, di antara sebab bahagia itu apa? Laita bikathil mal. Bukan dengan banyaknya harta. Bukan dengan banyaknya harta. Bukan pula dengan banyak jabatan, tapi ini dengan lapangnya hati, dengan lapangnya dada kita ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti orang yang kaya itu apa? Kata beliau, ini adalah sebagai barometer orang itu kaya atau tidak. Kata Rasulullah SAW, man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, wa indahu qutu yawmi, fa ka'anna ma islahu dunu ma fihi wa ma fi riba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Orang yang kaya itu orang yang ketika bangun pagi sehat walafiat. Enggak minum obat, enggak sakit, enggak apa-apa. Bangun pagi sehat walafiat. Kemudian
amin. Kemudian dia aman. Enggak ada yang meneror dia, enggak ada yang mengusik dia, enggak ada yang mengganggu dia. Kemana-mana dia bebas. Sehat, aman. Yang ketiga apa? Dia mendapatkan untuk hari itu saja untuk makan. Hari besoknya mungkin nggak tahu, tapi hari itu dia mendapatkan. Apa kata Nabi? Maka dia seakan-akan mendapatkan dunia dan seisinya. Itulah versi orang kaya menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 saja, sehat, aman, dan cukup makan untuk hari itu saja. Luar biasa. Itulah kalau kita demikian dengan menerapkan apa yang Nabi katakan, maka kita akan mendapatkan kebaikan sesungguhnya. Itulah para Nabi, Rasul, dan sahabat-sahabat Nabi. Semuanya bahagia. Bukan karena mereka punya jabatan, bukan karena mereka punya kekayaan, tidak. Tapi karena apa? Hati mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah wajahnya cerah ceria, senyumnya mereka. Kenapa? Enggak punya beban. Beban ini bukan untuk dipikirkan, tapi dilaksanakan. Dan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya tawakal. Itulah yang namanya tawakal. Makanya kalau boleh saya simpulkan, untuk mendapatkan kebahagiaan tidak pakai uang, tapi pakai duit. Tidak pakai uang, tapi pakai apa? Duit. Duit itu singkatan. D-nya doa. Doa itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Semua kita ini harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Dan doa adalah ibadah. Yang kedua, apa tuh? Usaha. Jangan sampai kita inginnya mendapat bahagia tapi nggak ada usahanya. Kemudian yang apa? Apa ini? Harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima apa adanya. Terima apa adanya. Apa yang kita rasakan selama itu, itulah kekayaan kita. Dan kita harus mensyukurinya. Jangan kita minta sesuatu yang kita tidak punya. Mari syukuri yang ada, maka Allah tambahkan. Apa kata Allah firman-Nya? La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mensyukuri yang sekarang ini, maka Allah tambahkan. Jadi sukses atau cara untuk mendapatkan tambahan rezeki dengan mensyukuri apa yang ada. Mensyukurinya, makanya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, T-nya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya salah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan kebahagiaan manipulasi, bukan kebahagiaan yang kata orang tidak, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan apa yang kita inginkan, bahagia di dunia dan juga nanti di akhirat. Insyaallah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini, pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang berkenan, atau hal-hal yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya. Atau ibu-ibu mungkin bisa bertanya, bisa lewat kertas atau bisa langsung. Kita silakan, saya minum dulu ya. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Haji, sebenarnya kita dengar dari kami ngomong bahwa memang semua kita manusia itu tetap pada masalah, siapapun itu termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah mungkin ada selain tadi melalui zikir, itu ada kriteria khusus berkaitan juga dengan ketakwaan kita tadi. Nah, untuk mencapai titik takwa sebagai seorang muslim, mungkin ada kriteria selain yang tadi disebutkan oleh Pak William, mungkin ada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustaz atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Tadi intinya tentang takwa tadi. Takwa sebagaimana yang dikatakan Ali radhiyallahu anhu.
Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami' Ulum wa Hikam ketika membahas masalah hadis ittaqillah haitsuma kunta, beliau menguraikan arti takwa. Beliau menukil perkataan Ali radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? At-taqwa khauful jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dalu liyaumir rahil. Beliau mengatakan begini, Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa itu adalah khauful jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kenapa misalnya kita harus masuk kantor misalnya jam sekian pulang sekian? Karena ada aturannya. Takut aturan itu kena kita sehingga gaji kita dipotong. Kemudian pendapatan kita berkurang. Kalau ada atasan kan takut. Nah, bagaimana misalnya kalau takut itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau nafas kita diberhentikan, usia kita dikurangi, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Takut kepada Allah Subhanahu. Kita hadirkan rasa takut itu kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita. Sehingga dengan demikian kita berada di relnya Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapa-ngapain ada Allah. Yang kedua kata Ali, wal 'amalu bit tanzil. Kita mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang Allah turunkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Enggak usah bertele-tele. Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan dalam agama menurut saya tidak. Agama ini bukan menurut akal kita, tapi menurut Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan dengan menurut siapa-siapa, tidak. Jadi kita mengamalkan agama sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Yang ketiga, apa? Wal qana'atu bil qalil. Kita cukup dengan yang sedikit itu. Sebab kalau kita minta banyak seperti semut tadi, mati dalam menikmati madu. Menikmatilah yang sedikit ini. Contoh misalnya, saya diberikan air segini. Lambung saya cuma setengah saja. Saya dikasihkan 2. Kalau saya habis 2 ini, saya bahagia atau sengsara? Sengsara. Bukan mati dalam kelaparan, tapi mati dalam kenyangan. Jadi kenyang juga ujian. Nah, sama juga dengan harta yang kita miliki ini. Ketika Allah berikan kita sedikit, syukuri itu. Jangan minta banyak. Nanti kita akan mati atau mati dengan kenyangan. Itu maksudnya. Jadi cukup dengan sedikit. Yang terakhir apa? Wal isti'dadu liyaumir rahim. Mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Saya tambahkan lagi, Masya Allah. Cukup. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah saya berkesempatan dan waktu. Dan saya pun terima kasih atas kedatangan Pak Ustadz. Kalau datang selalu tentang kami Bang kita. Alhamdulillah. Saya terima kasih penuh-penuh Ustadz yang datang. Atas Ustadz langsung datang. Nah kebahagiaan Pak Ustadz. Saya tang kebahagiaan. Tapi bila saya kerjakan bagianan, tetap saya angkat sholat sunat ataupun sholat wajib, tetap saya ini tidak utuh. Terlalu saya mulai kiri, mulai kanan. Walaupun ada makmum dan saya makmum atau ada imam pun baca ayat pun tidak salah, tepat. Tapi saya ini sholat mulai kiri, mulai kanan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah utuh atau tidak utuh? Ya, jadi inti pertanyaan dirita menurut cara khusyuk dalam sembahyang. Dan inti kan ya, emang kalau kita bicarakan masalah khusyuk ini, saya pun belum pernah khusyuk, belum pernah merasakan bagaimana khusyuk tersebut. Emang kalau kita bicara masalah khusyuk itu gampang membicarakannya, tapi praktek itu sangat susah. Kenapa? Karena kita memerangi diri kita sendiri. Kalau kita berhadapan dengan dengan lalat, nyamuk, kita matikan habis sudah kan. Ini kita berhadapan dengan perasaan kita sendiri. Bisa kita mengatakan Allahu Akbar, semua datang. Hutang, cicilan, urusan yang lainnya datang. Semua datang.
sehingga mengganggu kita untuk tidak khusyuk. Mengganggu kita. Hanya apa terjadi? Itu. Makanya di sana ada kiat-kiat oleh ulama diberikan 3 hal. 3 kiat untuk khusyuk. Yang pertama ada namanya khauf. Hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Kenapa mungkin beliau pernah jadi di kepolisian Pak ya, Pak Komandan. Ketika jenderal menyuruh dia untuk tangkap, laksanakan ini, kalau enggak nanti saya tembak. Apa pilihannya? Pasti dia akan laksanakan. Kenapa? Ancamannya menembak, ditembak di tempat. Betul tidak? Dengan takut itu akhirnya dia mau bekerja. Dia mau bekerja. Hanya dia konsisten. Bagaimana targetnya itu bisa. Nah begitu juga di saat itu hadirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak masuk neraka. Nah, itu ancamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirkan rasa cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Bayangkan misalnya, kenapa ada orang yang mau naik ke puncak gunung? Kenapa? Di sana tidak ada harta, enggak ada jabatan, tapi kenapa? Karena hobi. Itulah cinta. Hingga apa? Dia rela mengorbankan segala apa yang dia miliki, mati pun mau. Yang penting bisa naik ke puncak gunung misalnya. Kenapa? Karena cinta. Dengan cinta, lautan bisa diseberangi. Betul tidak? Ya, betul Pak Lukman ya. Dengan cinta, gunung, laut nggak ada artinya. Karena cinta diseberangi. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, ar-raja, berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan misalnya, dahulu ada orang yang maratonnya dari Tanuk sampai Tambora. Lari. Kenapa dia mau? Kenapa? Karena ada harapan, dia yang mengharapkan hadiah ratusan juta. Nah, hadiah Allah lebih mahal daripada itu. Maka hadirkanlah rasa harapan kita. Kita sholat agar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kalau 3 unsur tersebut ada dalam diri kita, sholat kita khusyuk. Demikian Pak RT, wallahu taala alam. Masih ada waktu? Cukup ya? Ya, masih ada waktu 4 menit lagi. Silakan. Dari ibu-ibu mungkin? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.